Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Medan yang kali ini diwakili oleh Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Abil Mamsur, MSI. Yang saya hormati Ketua PPG Universitas Negeri Medan, Ibu Dr. Tiur Malasari Siregar, SPD, MSI. Yang saya hormati kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Irham Ramadhani, SPD, MPD. Yang kedua, Bapak Kana Saputra, SPD, MKom. Dan yang saya banggakan, mahasiswa PPG Guru Madrasah Kemenak tahun 2025 yang pada pagi hari ini mengikuti kegiatan orientasi. Selamat datang kepada hadirin semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti orientasi akademik PPG bagi Guru Madrasah Kemenak tahun 2025. Langsung saja kegiatan yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk dengan baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, agar kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiknya kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, laporan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ketua PPG Unimed.
Kepada Ibu Dr. Tiur Malasari Siregar, SPD MSI, dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Trisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Medan, yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia yang terlibat di dalam kegiatan orientasi ini, dan yang kami banggakan Bapak Ibu seluruh peserta PPG Guru Madrasah Universitas Negeri Medan tahun 2025. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan orientasi PPG Guru Madrasah Universitas Negeri Medan tahun 2025. Izin saya selaku Ketua Pelaksana melaporkan kepada Bapak Wakil Rektor 1 bahwasanya tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman awal kepada peserta tentang struktur, program, sistem pembelajaran, peran, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran PPG berlangsung. Di sini saya melaporkan bahwasanya peserta kegiatan PPG ini yang awalnya itu berjumlah 1.200 orang dan saat ini telah melakukan lapor diri sebanyak 1.198 orang yang terdiri dari 6 prodi, yaitu ada Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, ada IPS, Matematika, PKN, di mana total keseluruhannya itu adalah 1.198 orang. Demikianlah laporan ini saya sampaikan, sudi kiranya Bapak Wakil Rektor 1 untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Tiur Malasari Siregar SPD MSI. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan kegiatan orientasi akademik PPG bagi guru madrasah Kemenak tahun 2025 di Universitas Negeri Medan oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Abil Mansur MSI. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Trisna, suara Waalaikumsalam. kedengaran? Jin. Iya, Kedengaran? terdengar. Dengar Pak, Ya, dengar. Pak. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sama kita hormati Ibu Koordinator PPG Unimed, kemudian Bapak Ibu Pengelola PPG, kemudian Bapak Ibu calon peserta PPG Madrasah Kemenak yang akan mengikuti PPG di Unimed kali ini. Pertama-tama tentu mari kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, tentunya kesempatan untuk bisa berkumpul di Zoom ini untuk mengikuti kegiatan orientasi akademik pelaksanaan PPG yang akan Bapak dan Ibu ikuti. Bapak dan Ibu peserta orientasi pelaksanaan PPG untuk kelompoknya Bapak dan Ibu, kelompoknya guru tertentu, untuk kelompok mahasiswa PPG yang sudah jadi guru gitu ya. Kemudian ada kelompok yang lain, ada untuk kelompok mahasiswa PPG yang calon guru. Jadi pelaksanaan PPG ini kan terbagi jadi dua kelompok, satu untuk calon guru dan satu untuk yang sudah guru yang kita sebut dengan guru tertentu. Pelaksanaan PPG guru tertentu ini untuk madrasah, gitu. Guru madrasah
khususnya untuk mata pelajaran umum, eh, tidak berbeda sebenarnya dengan pelaksanaan PPG bagi guru yang eh, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena konsep pelaksanaan PPG ini sama, kompetensi yang dicapai sama, CP sama, maka sebenarnya posisinya setelah dinyatakan lulus PPG ini mestinya kompetensinya sama minimal untuk eh, tahap tertentu, begitu. Jadi Bapak dan Ibu, pembelajaran untuk Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan PPG ini mungkin full akan belajar mandiri. Jadi desainnya PPG pelaksanaan guru tertentu kali ini, Bapak dan Ibu dipercayakan untuk bisa belajar mandiri, untuk bisa mempelajari sendiri semua materi, semua hal-hal yang terkait dengan PPG sebagai bahan pengayaan Bapak Ibu, sebagai bahan yang Bapak Ibu dalami tentunya untuk modal untuk dasarnya Ibu, Bapak dan Ibu nanti ketika menghadapi ujian akhir yang UKP PPG-nya gitu ya. Bapak dan Ibu, saat ini belajar mandiri, Bapak dan Ibu diamanahkan gitu ya, dipercayakan akan mampu sebenarnya melakukan belajar sendiri. Diyakini Bapak Ibu bisa melakukan itu dengan baik, maka desainnya untuk PPG guru tertentu ini, Bapak dan Ibu diberikan satu model, satu pola, bahwa Bapak dan Ibu belajar sendiri materi yang akan Bapak Ibu dalami di dalam pelaksanaan PPG ini. Kalau kita semua sudah dipercayakan sebenarnya, harapan saya, harapan kita semua, Bapak dan Ibu tidak mengkhianati amanah ini, gitu ya, tidak mengingkari amanah ini. Ketika Bapak dan Ibu diamanahkan, dipercayakan akan belajar mandiri, tetapi Bapak dan Ibu semua tidak belajar, kemudian hanya menunggu akhir PPG ini selesai, kemudian ikut ini. Sebenarnya tanda kutip Bapak dan Ibu sudah, saya pikir kalau tidak berlebih kita sudah hianat sebenarnya dengan kepercayaan itu. Maka Bapak dan Ibu belajarlah gitu ya, belajar diskusikan dengan teman-teman yang bisa Bapak Ibu diskusikan, teman-teman yang satu prodi, yang teman-teman yang satu tempat, satu kelompok komunikasi yang selamanya ini sudah ada. Tidak salah juga untuk dikomunikasikan. Tidak salah juga Bapak dan Ibu komunikasikan dengan Bapak dan Ibu guru yang sudah lebih dulu selesai pelaksanaan PPG. Bapak dan Ibu yang Bapak yakini, teman-teman di sekolah atau teman-teman pergaulan sehari-hari yang Bapak Ibu yakini bisa untuk Bapak Ibu kan jadi teman diskusi. Tujuan sebenarnya diskusi ini adalah untuk bekal Bapak dan Ibu bisa mempelajari, bisa mendalami semua rangkaian materi yang ada yang disiapkan di pelaksanaan PPG ini. Semua itu, semua kita tentunya juga berharap Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan PPG ini dengan baik, bisa lulus dengan baik, bisa dapat sertifikat dengan baik, dan bisa tentunya akan dapat konsekuensi Bapak dan Ibu guru profesional, guru yang memiliki sertifikat pendidik, konsekuensi yang lain seperti tunjangan dan yang lain-lain Bapak Ibu akan mengikuti, itu akan mengikuti Bapak dan Ibu, dan itu akan menjadi hak Ibu juga setelah selesai PPG ini Bapak Ibu selesaikan dengan baik. Sekali lagi harapan kami dalam kegiatan ini Bapak dan Ibu ikuti baik-baik, Bapak dan Ibu pahami baik-baik, Bapak dan Ibu pelajari dengan baik apa sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan nanti ketika selama mengikuti PPG, selama mengikuti pembelajaran mandiri, dan setelah belajar mandiri. Apa saja sebenarnya yang Bapak Ibu siapkan, apa saja yang perlu Ibu pelajari, apa saja yang perlu Ibu rencanakan untuk menghadapi ujian akhirnya nanti.
Bapak dan Ibu pengelola PPG di Unimed juga bisa Bapak dan Ibu jadikan teman diskusi sebenarnya selama kaitannya itu pelaksanaan PPG yang sedang Bapak Ibu ikuti. Bapak dan Ibu amanah menjalankan amanah ini dengan baik. Sebenarnya ini satu perbuatan yang kita yakini perbuatan baik, dan yakinlah Bapak Ibu tidak ada balasan kebaikan yang kita lakukan kecuali kebaikan juga. Mungkin sama kita berdoa Bapak Ibu bisa menyelesaikan ini dengan baik, sama kita berdoa kita semua bisa mengikuti dengan baik, dan sama kita berdoa Bapak dan Ibu bisa berhasil dengan baik. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Dengan izin kita semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan orientasi akademik mahasiswa PPG Guru Madrasah Kemenak secara resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 1. Selanjutnya, mohon admin dibantu untuk mengambil foto bersama Bapak Wakil Rektor 1. Kameranya dibuka untuk page yang pertama. 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Yang keempat 1, 2, 3. Baik, sudah Bu Trisna. Baik, terima kasih kepada Bapak Admin IT. Selanjutnya kepada Bapak Wakil Rektor 1, apabila ada kegiatan dan kami paham banyak kegiatan yang harus dilaksanakan, dipersilahkan Bapak. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Pemaparan kebijakan PPG yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama. Kepada Bapak Irham Ramadhani SPD MPD, dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih, Bu Trisna. Sebentar ya, saya ganti nama dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam acara dalam rangka kegiatan orientasi akademik bagi PPG Guru Madrasah Kemenak tahun 2025. Selanjutnya, selawat beriring salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita bersama-sama mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Izin Bapak Ibu, saya share screen ya. Oke, Bu Trisna sudah kelihatan? Ya, sudah Pak, jelas. Oke, sebentar. Oke, jadi pada dasarnya terkait kegiatan kita hari ini, yang pertama adalah ketentuan untuk mengikuti PPG, kalau istilah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu PPG guru tertentu. Nah, kalau untuk Bapak Ibu istilah masih PPG dalam jabatan. Jadi itu eh, hal yang sama tapi istilahnya saja yang berbeda mengikuti peraturan dari masing-masing kementerian. Yang pertama, ketentuan Bapak Ibu, eh, prasyarat dan kriteria Bapak Ibu guru madrasah yang dapat mengikuti pendidikan profesi guru di Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama, terdaftar aktif sebagai guru dalam Satminkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama.
Yang kedua, guru yang diangkat paling lambat 30 Juni 2023 dan terdata aktif mengajar pada tahun 2023-2024. Yang ketiga, Bapak Ibu wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang sesuai dengan mapel PPG dalam jabatan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belum memiliki sertifikat pendidik. Yang terakhir adalah sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dari eh, instansi kesehatan setempat. Adapun tahapan PPG dalam jabatan di Kemenak itu terbagi atas 7 tahapan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang yang kemarin sudah Bapak Ibu laksanakan yaitu adalah daftar ulang melalui platform EMIS atau Siaga. Yang kedua adalah seleksi administrasi. Ya, ini seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang sesuai dengan 6 syarat di awal yang telah disampaikan tadi. Yang ketiga, Bapak Ibu juga sudah melewati tahapan ini yaitu lapor diri ke LPTK. Jadi ada jadwal lapor diri kemarin, Bapak Ibu sudah menyelesaikan jadwal lapor diri. Jadi lapor diri ini Bapak Ibu diwajibkan bagi Bapak Ibu yang telah lulus seleksi administrasi. Jadi lapor diri dilakukan Bapak Ibu peserta dan atau mahasiswa ke LPTK melalui platform lapor diri di LPTK masing-masing. Kemarin kita menggunakan Google Form Bapak Ibu. Kemudian acara yang kita lakukan hari ini merupakan bagian keempat adalah orientasi akademik. Jadi orientasi akademik ini dilaksanakan oleh LPTK kepada Bapak Ibu guru yang dinyatakan telah memenuhi seluruh berkas lapor diri. Jadi sesuai dengan jumlah yang disampaikan oleh Ibu Koordinator tadi, Ketua Pelaksana tadi, sejumlah itulah yang Bapak Ibu berhak untuk melakukan orientasi akademik dan juga berhak nantinya mengikuti perkuliahan melalui ruang GTK. Yang kelima, mengikuti pembelajaran. Nah, untuk itu, pada tahun ini kebijakannya adalah mengikuti pembelajaran mandiri. Jadi, guru mengikuti pembelajaran PPG Daljab melalui platform pembelajaran digital yang disupervisi oleh LPTK. Dalam hal ini, seluruh mahasiswa yang diterima di Universitas Negeri Medan otomatis berada di bawah naungan GTK. Jadi, secara umum menggunakan ruang GTK yang hampir persis sama platformnya dengan guru tertentu di eh, Kementerian Dasar dan Menengah. Yang selanjutnya tahapan keenam adalah induksi dan tryout. Jadi ini nanti kita akan berikan informasi lebih lanjut. Secara umum untuk uji coba, ujian UKP PPG atau di Kemenak disebut UKM PPG nantinya akan disajikan atau ditampilkan atau Bapak Ibu bisa akses di aplikasi RGTK atau Ruang GTK. Yang terakhir adalah tahapan akhir, paling akhir adalah Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi mahasiswa PPG atau istilah di Kemenak masih menggunakan UKM PPG. Jadi setelah seluruh rangkaian selesai, Bapak Ibu telah selesai melakukan pembelajaran mandiri, menyelesaikan modul yang ada di ruang GTK, kemudian klik mendaftar UKM PPG, Bapak Ibu berhak untuk mengikuti ujian UKM PPG. Jadi Bapak Ibu harap diperhatikan sesuai dengan nanti rundown kegiatan yang dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Jangan sampai tidak menyelesaikan sesuai dengan waktu tahapan yang ditentukan oleh aplikasi Ruang GTK atau RGTK. Bagi Bapak Ibu yang tidak menyelesaikan, nanti khawatirnya tidak bisa melanjut atau tidak bisa dilakukan tindakan lebih lanjut gitu ya. Jadi harapan kami Bapak Ibu menyelesaikan aktivitas modul di uh, ruang GTK, kemudian dapat melanjutkan ke tahapan UKM PPG. Adapun desain program Daljab transformasi di Kemenak tahun 2025, yaitu yang pertama terbagi atas 3 tahapan besar, yaitu yang pertama seleksi, yang kedua pelaksanaan, yang terakhir adalah uji kompetensi.
Seleksi ini pemanggilan peserta by system sesuai dengan 6 persyaratan yang di awal tadi telah kita sampaikan bersama. Yang kedua, Bapak Ibu melengkapi berkas by system itu bagian dari seleksi administrasi. Kemudian yang keempat tahapannya adalah penetapan dan plotting peserta. Ini Bapak Ibu akses kemarin di aplikasi EMIS atau Siaga kemarin. Kemudian lapor diri ke LPTK. Pada tahap pelaksanaan, adapun pelaksanaan yang akan dilakukan, tahapan-tahapannya yang pertama adalah yang kita lakukan hari ini merupakan tahapan orientasi mahasiswa. Yang kedua ada tahapan belajar mandiri modul profesional, kemudian ada belajar mandiri modul pedagogik, kemudian ada belajar mandiri modul pengembangan perangkat pembelajaran. Terakhir adalah induksi dan tryout. Jadi apabila nanti di RGTK ada penyesuaian, nanti kita akan memberitahukan informasinya kepada Bapak Ibu. Tapi secara umum, desain program modulnya yang seperti kita lihat di layar ya Bapak Ibu ya, modul profesional, pedagogik, dan modul pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian tahapan terakhir adalah uji kompetensi atau istilahnya UKM PPG. Ya, jadi terbagi atas dua, yaitu yang pertama uji kinerja, yaitu penilaian perangkat pembelajaran PP dan penilaian video pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah uji pengetahuan berupa tes objektif 50 butir soal selama 120 menit. Biasanya ini dilakukan secara daring domisili Bapak Ibu ya. Jadi nanti dilaksanakan secara daring berbasis domisili. Yang terakhir adalah bentuknya tes subjektif, yaitu uraian refleksi berbasis kasus. Jadi ada uji kinerja, ada dua jenis tes, penilaian perangkat pembelajaran dan video pembelajaran, ujian pengetahuan atau UP terdiri atas tes objektif dan tes subjektif. Adapun rencana jadwal awal, Bapak Ibu ya, kenapa saya bilang rencana jadwal awal? Informasi terbaru, Bapak Ibu bisa mengakses pendalaman materi modul 1, 2, 3-nya ini di tanggal 30 Juni. Jadi otomatis ada penyesuaian jadwal rentang waktu pendalaman materi, pendaftaran UKM PPG, UP dan UKIN-nya itu otomatis terjadi penyesuaian. Jadi nanti penyesuaian ini akan kami sampaikan di grup Bapak Ibu ya. Nah, ini sekilas untuk persyaratan lapor diri kemarin yang telah Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, pindaian ijazah atau fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Yang kedua, pindai SK pemberian tugas mengajar dari kepala sekolah atau madrasah 3 tahun terakhir. Kemudian pindai persetujuan dari kepala madrasah untuk mengikuti PPG, ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada istilah, nggak ada Pak surat undangan dari Unimed, nggak ada ya Bapak Ibu ya. Karena ini sistemnya Bapak Ibu ke LPTK, bukan LPTK yang mengundang Bapak Ibu. Jadi kebutuhannya itu terkait dengan bagaimana nanti Bapak Ibu kegiatan di sekolah, istilahnya ketika ada kegiatan itu meninggalkan kegiatan pembelajaran di sekolah, itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dan kepala madrasah ya. Jadi otomatis di awal ini ada wajib ada persetujuan dari kepala madrasah atau kepala sekolah. Jadi tidak ketika kita nanti buat Zoom persiapan UKM PPG. Jadi Bapak Ibu minta undangan Pak dari kepala madrasah, minta ke kami undangan dari Unimednya gimana Pak? Tapi itu malah terbalik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang wajib meminta ke kami, bukan kami yang mengundang Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu kita samakan persepsinya, bahwasanya posisi Bapak Ibu setelah memindai persetujuan dari kepala madrasah dan atau kepala sekolah ini, Bapak Ibu telah diizinkan untuk mengikuti seluruh tahapan. Nanti mau baik itu Zoom, baik itu nanti pengambilan UKIN, video pembelajaran, maupun nanti ada kegiatan Bapak Ibu menyelesaikan modul yang membutuhkan mengganggu dalam tanda kutip pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Jadi mohon Bapak Ibu dikoordinasikan kepada kepala madrasah atau kepala sekolahnya. Kemudian membuat fakta integritas calon peserta. Jadi Bapak Ibu membuat fakta integritas yang menyatakan bahwasanya kesanggupan untuk mengikuti pelaksanaan PPG dari awal sampai akhir. Jadi dari sini saja, kalau Bapak Ibu bisa
cermati setelah Bapak Ibu tanda tangani fakta integritas, apabila di tengah perjalanan Bapak Ibu tidak menyelesaikan modul-modul di ruang GTK atau platform digitalnya sampai akhir dan tidak mendaftar dalam tanda kutip tidak menyelesaikan modulnya, Bapak Ibu sebenarnya sudah melanggar sendiri fakta integritas yang Bapak Ibu buat dan untuk informasi lebih lanjutnya itu bukan di LPTK Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu menunggu saja nanti informasi dari Kementerian Agama ya, ya sebagai penanggung jawab pelaksana PPG-nya. Jadi bukan di LPTK yang mempertanggungjawabkan Bapak Ibu yang tidak menyelesaikan seperti itu. Nah, yang selanjutnya surat penyetaraan yang ijazah S1 luar negeri kalau ada. Yang selanjutnya surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Yang terakhir adalah pas foto berwarna terbaru 3x4 berlatar belakang warna merah. Jadi ini Bapak Ibu mungkin terlihat sepele Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu kerjasamanya untuk pas foto apabila diinstruksikan untuk pas foto terbaru misalnya menggunakan jilbab, misalnya disuruh menggunakan apa namanya dasi, digunakan Bapak Ibu. Jangan sekarang eh, foto yang ada dikasih ke apa namanya ke tukang foto disuruh edit. Jangan Bapak Ibu. Jadi nanti hal tersebut bisa berujung ke ujungnya nanti setelah serdi keluar, fotonya dianggap tidak asli dan Bapak Ibu bermasalah. Jadi sesederhana untuk foto terbaru saja terkadang mahasiswa atau peserta PPG baik Guter, baik Daljab, baik Prajab itu apa ya mengindahkannya. Jadi diedit saja pakai AI. Yang penting ada wajahnya sama. Jangan Bapak Ibu ya. Yang penting kalau ada permintaan foto latar belakang merah, pakai dasi atau pakai jas, fotolah di yang terbaru di studio foto, jangan jangan diedit pakai aplikasi yang macam-macam Bapak Ibu ya. Karena apabila setelah serdi keluar dan ada masalah, itu eh, menjadi bukan menjadi tanggung jawab dari LPTK maupun dari penyelenggara PPG Kemenak pada umumnya gitu ya. Oke, jadi ini sebaran secara keseluruhan. Jadi di Unimed tadi sekilas 1.119 orang. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan mata pelajaran umum yang diberikan ke tanggung jawab kepada Universitas Negeri Medan. Jadi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk dapat menyelesaikan kegiatan. Adapun pembelajaran mandiri, rentang waktunya di platform Ruang GTK itu selama 18 sampai 43 hari dengan login menggunakan akun madrasah kemenak.go.id. UKM PPG dilaksanakan oleh Panitia Nasional PPG Kementerian Agama, LPTK, berkoordinasi dengan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung selaku Bendahara Umum UKM PPG. Oke Bapak Ibu, jadi secara umum kami sebagai LPTK non Kementerian Agama pengelolaannya disinkronkan ke aplikasi EMIS Bapak Ibu. Jadi menggunakan akun Simpatika. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian sekilas terkait kebijakan awal, kemudian syarat-syarat dan kriteria Bapak Ibu sebagai peserta atau mahasiswa PPG Daljab Kementerian Agama tahun 2025. Saya kembalikan ke Ibu Trisna sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irham Ramadhani yang telah menjelaskan begitu ya tata cara pelaksanaan PPG. Baik Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan disimpan dulu karena kita akan lanjutkan ke narasumber yang kedua untuk menjelaskan teknis ruang GTK oleh admin IT yang akan disampaikan oleh Bapak Kana Saputra SPD Mkom. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih, Bu Fitna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Koordinator PPG, Ibu Moderator, dan Bapak narasumber yang lain. Izinkan saya menjelaskan sekilas terkait dengan penggunaan ruang GTK sebagai wadah
bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan pembelajaran mandiri. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran mandiri tanpa didampingi oleh dosen atau guru pamong. Nah, jadi kalau dulu mungkin ada istilahnya dosen dan guru pamong, tetapi untuk PPG kali ini Bapak Ibu benar-benar belajar secara mandiri melalui aplikasi yang namanya Ruang GTK. Nah, jadi aplikasi Ruang GTK itu nanti eh, sama ya seperti yang digunakan oleh peserta PPG lain di Kemdikdasmen. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan jadwal pembelajaran mandiri ya. Kalau Bapak Ibu lihat rundown-nya kan seharusnya besok ya, tanggal 16 Juni. Tetapi perkembangan terkini dari Panitia Nasional terkait dengan pembelajaran mandiri diundur menjadi tanggal 30 Juni. Nah, jadi Bapak Ibu jangan juga nanti bertanya kok nggak bisa masuk. Padahal pembelajaran mandirinya diundur mulai tanggal 30 Juni. Jadi tetap Bapak Ibu pantau WA grupnya. Jadi segala informasi terbaru nanti akan kami sampaikan di WA grup. Baik, saya coba share terkait dengan penggunaan ruang GTK sebagai tempat Bapak Ibu nantinya akan melaksanakan pembelajaran mandiri. Nah, walaupun sebenarnya terkait dengan penggunaan ruang GTK ini masih terus dikoordinasikan, penggunaannya nantinya akan seperti apa dan loginnya itu di mana. Kalau pengalaman dari peserta PPG di Kemendikdasmen itu loginnya bisa dari SIM PKB-nya. Kalau di tempat Bapak Ibu mungkin simpatikanya, tetapi nanti perkembangannya akan kami sampaikan. Ini beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti, mulai dari bagaimana masuk ke ruang GTK, eh, proses pembelajarannya seperti apa saja yang akan dikerjakan, sampai dengan nanti beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, nanti juga akan kami sampaikan. Sampai dengan nanti pusat bantuannya. Karena begini Bapak Ibu, terkait dengan ruang GTK ini bukan wewenangnya LPTK. Jadi LPTK tidak bisa mengotak-atik atau masuk ke dalam ruang GTK-nya. Jadi ruang GTK ini langsung eh, dikendalikan oleh tim pusat. Jadi kalau ada kendala memang agak sedikit repot, Bapak Ibu harus menggunakan wadah pusat bantuan. Walaupun nanti mungkin satu dua bisalah kita tanyakan ke tim pusat. Bagaimana masuk ke ruang GTK ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ruang GTK ini sebenarnya kalau di peserta PPG tahun lalu itu namanya PMM ya. Nah, terus bertransformasi menjadi ruang GTK. Isinya sama ya. Hanya mungkin ada beberapa fitur tambahan, penyempurnaan dari yang sebelumnya. Bapak Ibu, untuk masuk ke ruang GTK itu ada dua cara ya. Bapak Ibu bisa menggunakan smartphone. Artinya Bapak Ibu bisa belajar itu kapan saja, di mana saja, asalkan ada koneksi internetnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan smartphone dengan mendownload aplikasi Ruang GTK. Jadi silakan mungkin nanti Bapak Ibu yang pakai Android, silakan buka Play Store-nya, cari yang namanya aplikasi Ruang GTK. Kalau melalui laptop, silakan Bapak Ibu menggunakan apakah Google Chrome, apakah menggunakan Mozilla Firefox atau lainnya. Kemudian nanti mengaksesnya dari link guru.kemendikdasmen. Nah, ini yang saya sampaikan tadi masih menjadi pembahasan di pusat. Makanya salah satu alasannya kenapa pembelajaran mandirinya diundur, mungkin ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu itu akan mengakses ruang GTK itu dari mana. Nah, jadi nanti mohon sebelum tanggal 30 Juni mungkin nanti akan saya sampaikan melalui WA Group. Bapak Ibu itu bisa mengakses ruang GTK-nya itu dari mana. Nah, tapi intinya Bapak Ibu tahu dulu sekilas terkait dengan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam ruang GTK.
Setelah login Bapak Ibu, kalau dari guru Kemendikdasmen akan menggunakan belajar.id. Nah, tetapi di Bapak Ibu kemarin sudah saya infokan hasil koordinasi kemarin bahwa Bapak Ibu bisa masuk ke ruang GTK apabila menggunakan emailnya dari Gmail ya atau produknya Google lah, Google Suite. Nah, makanya kemarin saya minta dirubah atau diupdate di biodata Bapak Ibu di Simpatika menggunakan email dari Gmail dan kondisinya aktif. Nah, karena kemarin hasil koordinasi terakhir Bapak Ibu akan menggunakan email tersebut untuk login ke ruang GTK. Kalau di luar dari akun Gmail, misalnya kayak Yahoo dan sebagainya itu tidak bisa digunakan untuk masuk ke ruang GTK. Nah, jadi mohon sekali lagi diperhatikan instruksi itu. Baik Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu setelah masuk ke ruang GTK, di sini ada fitur masuk, kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta masukkan email ya. Silakan dimasukkan email, kemudian diklik kata sandi atau password, kemudian diklik berikutnya, ada informasi sekilas terkait dengan akun Bapak Ibu dan klik saya setuju. Setelah diklik saya setuju, maka nanti Bapak Ibu akan langsung masuk ke dalam ruang GTK-nya. Di dalam ruang GTK Bapak Ibu ada beberapa menu ya atau fitur yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan fokus ke fitur yang namanya sertifikasi pendidik. Nah, ini seperti yang di dalam ini. Ya, fokus ke sini ya. Menunya sertifikasi pendidik. Nah, nanti di dalam menu sertifikasi pendidik Bapak Ibu akan ngapain saja ya. Yang pertama nanti Bapak Ibu bisa mengecek aksesnya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu akan mempelajari modul pembelajaran yang di dalamnya ada 3 modul pembelajaran secara umum. Kemudian yang ketiga itu adalah di dalamnya juga nanti akan ada post test yang Bapak Ibu harus ikuti. Kemudian yang terakhir itu adalah mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, secara umum inilah kegiatan Bapak Ibu yang ada di dalam menu atau fitur sertifikasi pendidik. Bagaimana mengakses ini tadi saya sudah sampaikan sekilas. Setelah diklik menu sertifikasi pendidik, Bapak Ibu akan diminta memasukkan NIK. Nah, kemarin di Unimed ada 3 peserta yang NIK-nya berbeda ya. Dan saya sudah mengabarkan untuk diupdate perubahan NIK-nya yang benar seperti apa. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan NIK-nya, kemudian cek, kemudian akan muncul seperti ini. Ini akan menunjukkan bahwa email mana yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, ini kalau idealnya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti mungkin ada sedikit perbedaan di tempat Bapak Ibu. Nah, ini kalau dari PPG-nya Kemendikdasmen. Kemudian baru setelah ketemu emailnya silakan Bapak Ibu mengakses atau masuk ke dalam menu sertifikasi pendidik. Di dalam menu sertifikasi pendidik, Bapak Ibu nanti pertama sekali itu akan muncul informasi atau biodata Bapak Ibu. Ya, mulai dari nama, jenjang sekolah, mapelnya seperti apa, bidang studinya. Ya. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan adalah di bidang studi ya. Nah, nanti mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan bidang studi. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti datanya sudah oke, silakan klik tombol di bawah ini, ya data sesuai. Kalau data sesuai silakan lanjut. Nah, jika data tidak sesuai, nah ini menjadi masalah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu harus memperbaikinya di Dapodik membutuhkan waktu. Jadi saran saya, kalau memang ada sedikit perbedaan, silahkan dilanjutkan saja, tidak apa-apa. Sambil nanti mungkin diperbaiki kalau di Kemenak simpatikanya ya, mungkin ya, memperbaiki data di simpatika ya. Baik Bapak Ibu, setelah masuk ke dalam itu ada 3 modul nantinya akan muncul. Yang pertama adalah pembelajaran sosial emosional, kemudian ada filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, yang ketiga adalah asesmen dan layanan dan bimbingan konseling ya. Mungkin nanti menyesuaikan untuk yang BK ya. Nah, ada 3 yang harus dipelajari. Dan di dalam
masing-masing modul itu akan ada batasan waktu ideal untuk mempelajari modul. Nah, nanti saya jelaskan, misalnya modul pertama ada berapa hari, modul kedua itu idealnya berapa hari belajar mandirinya, modul ketiga juga berapa hari. Karena nanti Bapak Ibu tidak akan bisa membuka modul yang lain selama modul yang dipilih itu belum selesai waktu ideal belajar mandirinya. Kemudian misalnya Bapak Ibu akan mengklik pembelajaran sosial emosional, nanti akan muncul di dalamnya unit-unit modulnya ya. Nah, di dalamnya itu ada banyak, nanti silakan saja Bapak Ibu mempelajarinya dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu nanti di dalam pembelajaran itu apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan pembelajarannya, nanti akan otomatis tercentang hijau ya. Misalnya ini ada pengantar dan refleksi diri. Jika Bapak Ibu sudah menyelesaikannya itu akan tercentang hijau di sebelah kirinya ini. Jadi setiap unitnya itu akan tercentang warna hijau. Kemudian Bapak Ibu kalau nanti misalnya ada latihan pemahaman, silakan saja diklik, kemudian dijawab ya setiap pertanyaan yang ada di dalam latihan pemahamannya. Untuk latihan pemahaman ini Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu memilih dan mengklik jawab, maka akan secara otomatis akan diberitahukan apakah jawaban Bapak Ibu itu benar atau salah. Jadi langsung ketahuan tuh jawaban Bapak Ibu itu benar atau salah. Nah, kemudian nanti silakan lanjut. Dan ini ada menu kembali ke materi kalau seandainya nanti latihan pemahamannya sudah selesai Bapak Ibu kerjakan. Kemudian nanti di setiap modul itu ada yang namanya refleksi Bapak Ibu. Jadi setiap refleksi itu akan ada batasan ya. Ini kalau kita lihat di sini minimal 50 karakter. Jadi Bapak Ibu harus mengetik atau membuat refleksinya itu minimal 50 karakter. Apa isinya di dalam refleksi ini? Silakan Bapak Ibu baca di atasnya. Sudah sangat jelas apa yang diminta untuk dikerjakan di bagian refleksi. Nah, ini jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan, maka akan tercentang hijau semuanya Bapak Ibu. Nah, status akan berubah warna hijau. Ini artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan unit pembelajarannya atau unit modulnya. Ini ada sesuatu yang baru Bapak Ibu di tahun 2025 ini ya dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya. Yang saya bilang tadi bahwa dari 3 modul itu ada hari-harinya Bapak Ibu. Nah, masing-masing punya harinya ya. Nah, ini setiap modul nanti silakan Bapak Ibu cek waktu ideal pembelajarannya itu ada berapa hari, kemudian ada berapa unit pembelajarannya. Nah, ini ada keterangannya di masing-masing ini. Ini sepertinya ada typo sedikit Bapak Ibu terkait dengan jumlah harinya. Silakan nanti Bapak Ibu lihat di ruang GTK-nya. Di setiap modul itu ada berapa hari. Ini waktu ideal ya Bapak Ibu. Artinya misalnya Bapak Ibu memilih mengerjakan modul pembelajaran sosial emosional. Kalau sudah memilih yang ini, Bapak Ibu selama 6 hari, ini seharusnya 6 atau 8, nanti coba dicek kembali. Intinya selama waktu 6 hari ini yang ditentukan ini, Bapak Ibu tidak bisa mengakses modul pembelajaran yang lain. Jadi selama 6 hari itu Bapak Ibu hanya bisa menyelesaikan atau fokus menyelesaikan pembelajaran sosial emosional ini. Nah, kemudian jadi pertanyaan, apakah seandainya kalau pembelajarannya lewat dari 6 hari, terus tidak bisa lanjut ke modul yang lain? Jawabannya tetap bisa lanjut. Nah, artinya hanya dikunci untuk menandakan bahwa Bapak Ibu itu harus fokus ke modul itu terlebih dahulu. Waktu idealnya itulah yang tertera di sini Bapak Ibu. Ini waktu ideal yang seharusnya Bapak Ibu habiskan untuk belajar mandiri di setiap modulnya. Makanya kenapa dikunci. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaannya lagi, saya ulangi kembali. Kalau seandainya lewat dari 6 hari atau hari yang ditentukan, apakah masih bisa mengerjakan? Jawabannya masih. Nah, masih bisa mengerjakan yang modul sebelumnya. Kalau seandainya modul sebelumnya itu belum selesai. Nah, silakan.
Jika ketiga-tiga modul ini selesai, sudah tercentang hijau semua, maka secara otomatis nanti baru Bapak Ibu bisa lanjut untuk mendaftar ujian ya atau UKP PPG. Nah, waktu pembelajarannya itu durasinya 18 hari, ini waktu idealnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi 18 hari sampai 43 hari. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi ya terkait dengan jumlah harinya. Kalau sudah memilih salah satu modul, nanti biasanya akan muncul notifikasi apakah Bapak yakin akan mengerjakan modul yang ini. Kalau yakin silakan lanjut. Kalau tidak batalkan pilih modul yang lain. Nah, ini kalau seandainya setiap modul sudah selesai, ini jelas tulisannya di sini Bapak Ibu statusnya selesai berwarna hijau. Dan di bawahnya baru muncul informasi bahwa Bapak Ibu bisa mengakses modul yang lain itu di tanggal berapa. Baik Bapak Ibu, di setiap modul itu akan disediakan yang namanya post test Bapak Ibu. Jadi setelah belajar dulu di atasnya, maka nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada post test. Post test ini pun tergantung nanti modul yang mana, itu berbeda-beda jumlah post testnya. Silakan semuanya dikerjakan Bapak Ibu. Jadi semua wajib dikerjakan. Ini setelah Bapak Ibu klik post testnya, maka di sini akan muncul informasi. Silakan disimak, dibaca terlebih dahulu informasi yang disediakan. Kemudian baru klik mulai post testnya. Setelah Bapak Ibu klik mulai post test, maka akan muncul soalnya. Di sini ada pilihan berganda, silakan dipilih jawabannya. Kemudian klik selanjutnya sampai seterusnya. Nah, mungkin ada yang 5 soal ya kurang lebih. Nanti setelah selesai, maka Bapak Ibu silakan klik selesai atau kalau mau melihat kembali jawabannya silakan cek ulang jawaban. Kemudian di sini di soal yang terakhir itu biasanya ada klik kumpulkan ya. Artinya Bapak Ibu post testnya itu udah mau selesai, klik kumpulkan. Nanti langsung otomatis akan muncul skor yang Bapak Ibu peroleh. Nah, apakah skor dari post test ini akan mempengaruhi nilai UKP PPG-nya? Jawabannya tidak mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Kemudian kalau misalnya post testnya Pak nilainya sedikit atau poinnya atau skornya kecil, silakan Bapak Ibu kerjakan ulang. Boleh mengerjakan ulang. Nah, kalau nggak mau ya silakan keluar. Kira-kira post test ini akan mempersiapkan Bapak Ibu nanti untuk menghadapi UKP PPG. Ini Bapak Ibu ya, ini perhatikan hasil post testnya. Kemudian di sini Anda bisa menggunakan hasil latihan ini sebagai catatan progres belajar ya. Untuk menghadapi UKP PPG. Semakin sering berlatih, maka semakin terbiasa dengan jenis soal yang akan keluar di UKP PPG-nya. Kemudian kalau sudah selesai Bapak Ibu belajar modulnya, unit-unit modulnya, kemudian sudah melaksanakan post test, maka Bapak Ibu setiap modul itu tugas akhirnya itu adalah membuat jurnal pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu sering ditanyakan, terkait dengan jurnal pembelajaran ini. Seperti apa membuatnya? Bapak Ibu silakan klik jurnal pembelajarannya supaya tahu informasi apa yang diminta. Ya. Nah, oke, ini kita lihat jurnal pembelajaran. Nanti setelah Bapak Ibu klik jurnal pembelajarannya, kemudian di sini ada buka rincian ya, ada menu buka rincian. Silakan diklik untuk melihat informasinya apa. Nah, kalau sudah oke nanti pilih. Silakan setelah dipilih maka nanti selanjutnya di sini ada informasi Bapak Ibu. Nah, ini seringkali Bapak Ibu itu tidak mau membaca informasi apa yang diminta dalam pembuatan jurnal pembelajaran. Nah, jadi seringkali malah nge-WA nanyanya ke admin. Nah, padahal adminnya nggak ikut belajar ya kan. Nah, jadi silakan dibaca di sini. Sudah sangat jelas informasinya apa yang harus dikerjakan. Kalau sudah Bapak Ibu tangkap informasi apa yang harus dikerjakan atau dibuat di jurnal pembelajaran,
silakan klik mulai lengkapi. Di sini eh, lanjut ke jurnal pembelajaran. Di sini cek ulang kelengkapan jurnal pembelajaran ya. Di sini sudah ada apa yang diminta. Kalau sudah oke, sudah lengkap, silakan klik lanjut. Nah, di sini perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa file yang Bapak Ibu unggah nantinya itu dalam format PDF ya. Hanya bisa diunggah dalam format PDF maksimal 10 MB. Nah, setelah itu nanti ada judulnya, silakan Bapak Ibu ketik judulnya, ini ada deskripsinya, silakan diketikkan. Nah, dan seterusnya, kalau sudah oke nanti silakan disimpan, kemudian klik dikumpulkan. Kalau Bapak Ibu hanya mengklik simpan, artinya Bapak Ibu belum mengumpulkan. Dan tim pusat tidak bisa memvalidasi jurnal pembelajarannya. Jadi setelah klik simpan, silakan kalau sudah yakin, klik kumpulkan. Setelah Bapak Ibu klik kumpulkan, maka secara otomatis jurnal pembelajarannya itu tidak bisa diotak-atik. Ini seringkali menjadi masalah, Pak, saya salah ngupload file, salah memilih file, salah membuat jurnal pembelajaran. Maka itu otomatis tidak bisa diperbaiki lagi kalau sudah dikumpulkan. Tinggal nanti menunggu tim pusat memvalidasi jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Kalau seandainya nanti tim pusat setelah memvalidasi ada kekeliruan, maka silakan nanti diperbaiki. Ya, nah, jadi harus menunggu divalidasi terlebih dahulu. Berapa lama waktu menunggu validasi? Ini sering menjadi pertanyaan. Nah, jawabannya itu tidak pasti berapa harinya. Pengalaman yang kemarin bisa 5 hari, bisa 1 minggu. Oleh karena itu, saran kami, Bapak Ibu jangan mengerjakannya itu di waktu-waktu akhir. Karena kan harus divalidasi dulu oleh tim pusat. Selama itu belum divalidasi, Bapak Ibu dianggap belum selesai mengerjakan modulnya. Ya, ini Bapak Ibu ya, kalau sudah selesai, ini statusnya ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengunggah jurnal pembelajarannya, statusnya adalah menunggu hasil validasi. Silakan ditunggu. Nah, sambil menunggu apakah nanti bisa mengakses ke modul yang lain? Bisa, silakan ya, nggak ada masalah. Kalau semuanya sudah selesai nanti statusnya selesai ya, berwarna hijau untuk setiap modulnya. Kalau sudah selesai maka baru aktif tombol daftar UKP PPG-nya. Nah, jadi Bapak Ibu baru bisa daftar. Walaupun nanti tetap menunggu jadwal pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Bukan artinya Bapak Ibu dalam 10 hari selesai terus bisa daftar, belum. Tetap menunggu jadwal dan arahan nanti di WA Group. Nah, kemudian ada tombol ikuti tryout. Jadi Bapak Ibu kalau untuk mau latihan nanti silakan ikuti tryout ya dari ini. Jadi sertifikasi pendidik dianggap selesai jika mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk. Ini tadi ya, artinya sudah divalidasi dan statusnya sudah valid. Kemudian menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Anda. Jadi mohon kami ingatkan bahwa jurnal pembelajarannya itu dikerjakan secara mandiri, jangan mengambil punya temannya, karena akan terdeteksi unsur kemiripannya. Ini bisa tidak valid nantinya jurnal pembelajarannya. Kemudian, nah ini ada fitur baru Bapak Ibu, kalau pengalaman tahun lalu, setelah divalidasi tim pusat, itu seringkali ada statusnya perbaikan. Tapi nggak tahu apa yang diperbaiki. Nah, sehingga untuk tahun ini ada fitur baru, seandainya status jurnal pembelajaran Bapak Ibu itu statusnya adalah perbaiki, maka nanti kalau Bapak Ibu buka akan ada saran perbaikannya apa. Silahkan diperbaiki, kemudian diunggah kembali. Nah, jadi ada sesi untuk perbaikan jurnalnya. Makanya kami sarankan jangan dikerjakan di akhir-akhir mendekati waktu pendaftaran UKP PPG-nya. Karena butuh waktu lagi untuk divalidasi kembali. Nih untuk menghindari kegagalan validasi, nah, ini seringkali juga jadi masalah tidak divalidasi oleh tim pusat karena dia menggunakan word processor yang lain untuk mengetik ya, untuk membuat jurnal pembelajarannya. Jadi kami sarankan Bapak Ibu membuatnya dengan menggunakan Microsoft Word.
ya atau Google Docs ya. Baru disimpan dalam format PDF. Selain dari format itu maka akan ditolak oleh sistem ya, tidak bisa diunggah. Ini beberapa pertanyaan yang sering muncul ya. Mungkin ini saya coba ambil yang penting saja nih. Apakah saya harus menyelesaikan semua modul untuk bisa mendaftar UKP PPG? Jawabannya iya, harus selesai dulu dan statusnya berwarna hijau ya untuk setiap modulnya. Baru bisa muncul tombol daftar UKP PPG-nya. Apakah hasil post-test yang ada di dalam pembelajaran itu mempengaruhi nilai UKP PPG? Jawabannya tidak. Ya, post-test itu hanya untuk membiasakan Bapak Ibu menjawab soal-soal ya yang nantinya mungkin mirip dengan soal di UKP PPG-nya ya. Jadi sudah terbiasa. Ini mungkin tidak saya coba bahas karena nanti menyesuaikan ya, karena kita juga belum tahu nanti Bapak Ibu akan loginnya melalui simpatika langsung atau ada domain yang baru. Apakah ada batas waktu pengerjaan modul, post-test, dan jurnal pembelajaran? Selama pembelajaran secara mandiri dilakukan. Jadi Bapak Ibu misalnya pembelajaran mandiri ini kan diundur ya jadi 30 Juni. Walaupun nanti berakhirnya belum tahu, kalau yang sesuai jadwal yang lama itu kan 28 Juli berakhir pembelajaran mandiri. Jadi selama rentang itu Bapak Ibu bisa mengerjakan modulnya. Misalnya ya Bapak Ibu tanggal 30 Juni belum mau mengerjakan modul, mungkin ada halangan karena ada sesuatu kegiatan yang lain. Bapak Ibu bisa mulai di tanggal setelah tanggal 30-nya boleh. Misalnya di tanggal 1 Juli atau di tanggal 2 Juli boleh, nggak ada masalah. Selama masih dalam rentang pembelajaran mandiri, ya silakan. Nah, tetapi perlu diestimasi hitungannya Bapak Ibu. Kalau kita hitung waktu idealnya itu kan eh, paling singkat itu kan 18 hari Bapak Ibu mengerjakannya. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya nanti pembelajaran mandiri berakhir di tanggal 28 Juli, maka jangan sampai nanti Bapak Ibu itu mulainya di tanggal 20 Juli, nggak bisa. Karena cuma durasinya 20 Juli ke 28 kan cuma 8 hari, nggak akan selesai pembelajaran mandirinya. Jadi disesuaikan waktunya Bapak Ibu. Tapi jangan juga diundur-undur ya Bapak Ibu. Kalau ada waktu silakan dikerjakan. Apalagi ini kan bisa dikerjakan kapan saja, ya 1 hari 24 jam dan di mana saja. Nah, mau pakai smartphone silahkan. Itu ya Bapak Ibu. Ini mungkin saya lewatkan dulu. Ini ada pusat bantuan Bapak Ibu. Mungkin ini nggak saya share terlebih dahulu karena ini masih digunakan oleh Kemendikbudristek. Nanti informasi terkait kalau ada kendala lapornya kemana nanti akan kami bagikan di WA grup Bapak Ibu saja. Mungkin itu saja terkait dengan bagaimana penggunaan ruang GTK untuk sertifikasi pendidik. Saya kembalikan ke Bu Krisna. Baik, terima kasih kepada Bapak Kana Saputra SPD MKOM. Selanjutnya, kita akan buka sesi tanya jawab. Begitu ya, Pak Kana ya. Ya, silahkan yang akan atau yang ingin bertanya, raise hand. Baik, ada Bapak Muhammad Aji Sitanggang. Kemudian yang kedua, Ibu Sarmila Rambe. Jadi dua-dua dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya, silahkan, Bapak Ajis. Ya, izin Bu, bertanya. Halo Bu. Silahkan Pak, ya sudah Ya, terdengar. gini, saya mapel matematika Bu, tapi belum tergabung di grup WA. Bisa mohon dibantu Bu. Admin udah saya chat beberapa kali, tapi mohon izin belum direspon Bu. Terima kasih Bu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ajis. Baik, terima kasih Pak Ajis. Nah, ini ketimpa WA-nya biasanya Pak Ajis ya. Boleh WA sekarang Pak Ajis, biar saya sambil buka Ya, silakan Pak Ajis, biar langsung booking. terselesaikan masalahnya. Mm-mm.
Sudah, Pak Ajis? Iya, baik. Terima kasih, Pak Ajis. Selanjutnya kepada Ibu Sarmila Rambe, SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. tanya, Bapak, Silakan ini Bu. yang akan saya tanyakan masalah tentang pembuatan modul, Pak. Lanjut Bu, lanjut. Saya kan, Pak, lulus pretesnya hari itu di MTS, jenjang MTS, sedangkan saya mengajarnya di MI. Apakah nanti pembuatan modulnya ialah jenjang MTS atau MI? Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saat ini di MI ya? Oke, udah pindah ya. Eh, Ibu mapelnya apa, Bu? Iya, Pak. Bidang studi apa tadi, Bu? Mapel saya bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Oke, jadi nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Untuk Bidang studi khusus, bahasa Inggris, Pak. ya Bu. Jadi perlu kami sampaikan terkait dengan pembelajaran mandiri ini, silakan Bapak Ibu gunakan sekolah saat ini. Ya, khusus pembelajaran mandiri di modul ya. Silakan pakai sekolah saat ini saja. Tapi nanti waktu untuk UKIN, nah ini berbeda kasusnya ya. Khusus untuk UKIN, misalnya ada mapel, kalau di kita apa ya, ekonomi mungkin. Ini contoh aja ya, contoh ya. Nah, contoh misalnya ada bidang studinya ekonomi, tapi eh, bukan terpanggil. Dia itu saat ini mengajar di SD misalnya ya. Nah, nanti untuk UKIN, dia wajib mencari atau pinjam sekolah yang ada mapel ekonominya. Tapi ini khusus untuk UKIN ya, khusus untuk UKIN. Nah, khusus untuk UKM PPG-nya. Tapi kalau untuk pembelajaran mandirinya, silakan pakai sekolah saat ini. Clear ya, Bu ya? Iya, Nah, iya. oke. Modul-modulnya pun pakai di MI juga ya, Pak ya? Iya, pokoknya di sekolah saat ini. Hmm. Nah, ini mohon Oh nanti iya. jangan di WA Terima lagi kasih, ya. Ini Pak. biasanya udah dijelaskan pun nanti rame nih yang Iya, WA. Pak. Jadi mohon betul-betul disimak ya, nah, Iya, Pak, penjelasannya. karena banyak kasusnya seperti saya, Pak. Banyak kasusnya seperti Ya, saya. hmm. Iya, Pak. Iya, iya. Ini Terima kasih, lumayan Pak. Kemenak 1.200 ya. Kalau Kemendikbudrismen kami nanganinya hampir 8.000 mahasiswa. Jadi kalau bayangin kalau yang satu hari WA-nya bisa sampai 1.000, bingung jawabnya, ketimpa-timpa WA-nya. Gitu ya. Jadi mohon nanti Mumet pokoknya jadinya, setiap Pak. ya setiap Iya, Pak. Ya perkembangan udah. informasi intinya kami sampaikan di WA Group. Silakan ikuti saja nanti di WA Group itu apa arahannya ya. Jadi selama kami belum beritahukan, nggak usah ditanyakan. Nah, pokoknya kalau ada update terbaru pasti kami sampaikan di WA Group. Ya. Nah, kalau di WA di Japri Terima kasih, nanti Pak. repotnya nggak Iya, kebaca. Itu ya Bu Sarmil. Iya, terima kasih, Oke, Pak ya. sama-sama. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Karnaya. Ini memang pertanyaan yang setiap tahun begitu ya kejadiannya ya, mengajarnya di mana, kemudian terpanggilnya juga berbeda begitu. Baik, selanjutnya kepada Ibu Leni dan Bapak M. Arsyad. Ibu Leni Kica dan Pak M. Arsyad tadi sudah raise hand duluan. Ya, silakan Ibu Assalamualaikum Leni. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leni, coba kameranya Iya, dikebawahkan, Bu Leni, wajahnya tidak terlihat. Oh, baik. Sudah. izin bertanya terkait dari narasumber yang pertama, apakah pas fotonya masih boleh diganti? Iya, ini Ibu kemarin fotonya foto selfie yang dikirim nggak?
Ya, eh, untuk proses lapor diri itu kan sudah ditutup ya terkait dengan posting. Ini Pak Arsyad yang nyanyi ya Pak? Atau teman Pak Arsyad ini yang nyanyi nih? Jadi terkait dengan foto Bu Leni nanti kita sesuaikan kembali nanti di akhir ya. Karena Bapak Ibu nanti waktu mendaftar UKP PPG-nya, kami mohon sekali pas fotonya itu yang benar-benar yang kami minta yang dimasukkan. Karena nanti pengaruhnya di mana? Waktu nyetak sertifikat Bapak Ibu. Nah, jadi kami mohon kerjasamanya ya. Semakin Bapak Ibu menyalah dalam membuat apa namanya lapor diri ya, baik itu foto terutama, semakin lama nanti serdiknya keluar. Karena kami harus mencari satu-satu, Bu. Foto mana yang sesuai, mana yang tidak. Pengalaman yang tahun lalu, Bu, kami itu mencetak kurang lebih ada 15-16 ribu serdik, Bu. Itu fotonya aneh-aneh. Ada yang foto selfie dengan siswanya dikirim. Gimana tuh, Bu? Padahal udah jelas loh ada contohnya. Ini contohnya loh, tinggal pilih nih. Itu pun masih ada yang ngirim foto selfie dengan siswanya lagi. Kalau sendiri nggak apa-apa ya. Kita bingung mau ngambil wajahnya, siswanya juga ikut. Jadi tolong untuk foto itu tolong benar-benar. Kemudian yang kedua, seringkali foto yang udah dicetak dipoto kembali. Nah ini bingung juga kami. Nanti kami print di Serdik kan aneh tuh. Jadinya nanti pas foto dipoto kan jelek. Jadi Bapak Ibu akan menerima Serdik yang isinya itu fotonya adalah pas foto yang dipoto. Seumur hidup itu Serdiknya. Nggak bisa dicetak 2 kali. Nah, jadi mohon kalau untuk foto itu agak urgent Bapak Ibu ya. Nah, tolong itu juga mengurangi kerjaan kami juga sebenarnya. Nah, kalau nggak nanti makin lama proses cetak Serdiknya ya. Mungkin itu Bu Leni. Ya, baik Nanti Pak. pada Terima saat daftar UKP kasih. PPG-nya aja nanti disesuaikan lagi ya. Siap. Terima Oke. kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Leni. Selanjutnya Pak M. Arsyad, silahkan. Masih unmute Pak M. Arsyad. Di approve dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik wabarakatuh. Pak, tadi saya mengikuti apa yang Mbak sampaikan di Zoom kita. Setelah itu saya Alhamdulillah. coba download di Play Store ruang GTK-nya. Saya coba saja, saya coba mau login, tapi di sini bahasanya email itu harus berkelanjutan dengan belajar.id atau madrasah.kemendak.go.id. Itu kan tadi Pak bilang kalau bisa email itu sesuai dengan yang di emis GTK. Sedangkan di emis GTK itu kan email kami pribadi, tidak berakhiran madrasah.kemendak.id dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Pak Arsyad. Berarti Pak Arsyad hanya memberikan pengakuan aja Bapak ngikutin. Tadi saya jelaskannya nggak gitu. Ini karena pasti ada yang nyanyi di belakangnya nih terganggu Pak Arsyad ini. Gini Pak Arsyad ya, seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu baru bisa mengaksesnya di tanggal 30 Juni pada saat hari pertama pembelajaran mandiri. Ingat ya Bapak Ibu ya. Dan itu pun nanti saya informasikan lagi di grup. Kadangkala mungkin ada perubahan waktu dan sebagainya ya, sistemnya dan sebagainya, masuknya dari mana. Nah, tadi udah saya sampaikan. Nah, jadi mohon menunggu, jangan dicoba terlebih dahulu. Nah, karena kemarin hasil pertemuan terakhir, Bapak Ibu itu harus memperbaiki akun emailnya yang ada di biodata Simpatika menggunakan akun Gmail yang ujungnya ya, gmail.com dan sebagainya. Ya, nah, makanya kemarin saya minta kalau bisa diupdate di biodatanya untuk mengganti email yang aktif ya. Dan dia Gmail. Kalau nanti pakai Yahoo dan sebagainya nggak bisa. Itu infonya Bapak Ibu. Tapi nanti kalau ada perkembangan lagi infonya kami sampaikan nanti. Itu ya Pak Arsyad ya. Oke. Nah ini baru nyimak Pak Arsyad. Nah, ya. Baik, terima kasih Pak Kana, Pak Arsyad ya. Semoga Bapak Ibu yang lainnya juga menyimak ya Pak Kana ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Rini Erianti dan Ibu Supajarningsih. Ya, silahkan Ibu Rini.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Silakan, saya Bu. mau bertanya, Pak. Ini kan grup WA kita masih untuk semua mapel ya, Pak. Pesertanya udah 1000-an tuh. Jadi ada nggak, Pak, kemungkinan ini grup WA-nya dipisahkan, Pak, per mapel? Nanti kan kalau mau nanya sesuatu sama Pak admin kan biar nggak susah-susah Bapak nanti untuk membalasnya, mana tahu ada keluhan. Itu aja, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Nah, ini benar nih, bagus nih Bu Rini. Jadi saya nggak perlu balas lagi. Jadi gini, kemarin itu sempat kita buat seperti itu ya, bahkan kita buka WA-nya grup ya. Tapi jadi heboh Bapak Ibu. Nah, informasinya aneh-aneh yang dikirim sama pesertanya. Jadi kebanyakan hoax isinya grupnya. Nah, sehingga kita kunci terus supaya cukup kami yang memberikan informasi supaya valid. Kemudian yang kedua gini Bu Rini ya, nanti mungkin kami coba buatkan WA, bukan WA, grupnya Telegram ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah juga pakai Telegram. Nanti mungkin akan kami bantu buatkan satu grup di dalamnya sifatnya terbuka. Jadi kami tidak memantau di situ, hanya Bapak Ibu isinya di dalam. Silahkan Bapak Ibu diskusi di situ. Apakah nanti di dalamnya ada yang mau membuat grup lagi yang baru, terserah Bapak Ibu. Artinya kami nggak menghandle itu, ya. Dan di WA dan di Telegram itu nanti kami tidak bertanggung jawab. Tapi ya Bapak Ibu ya, kalau seandainya ada informasi yang aneh-aneh, kami nggak bertanggung jawab. Ya, kami hanya memfasilitasi membuat grup Telegramnya. Silakan Bapak Ibu nanti berkomunikasi di situ. Kalau grup Telegram itu bisa 200.000 peserta muat. Jadi kalau grup WA kan terbatas. Nah, nanti kami buatkan grup Telegram saja ya Bu Rini ya. Iya, Pak, ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu komunikasinya di situ. Oke, Iya, Bu Pak. Rini, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Rini. Selanjutnya Ibu Supajar Ningsih, silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak tanya. Ini masalah WA grup Boleh. ini Pak. Saya pun belum bisa masuk ini Pak. Karena di situ Kenapa? terbatas gitu. WA grup Kenapa ini. Ibu nggak bisa masuk? Iya, katanya penuh. Katanya penuh. Mm-mm. Kata siapa itu Bu? Coba Apa? japri saya Bu. Coba ping saya Bu saat ini Bu. Pin, Jadi saya buka WA-nya. pin kan Pak. Coba ping. 0606. Ibu. Sudah Bu? Belum? Belum bisa Pak. Belum bisa. Suruh pin kan langsung. Ya, chat aja nih Ibu ini boleh, silakan. Mm-mm. Biar saya langsung kirim linknya. Kemarin itu kita kirim satu-satu Bu di update di website karena kalau kita kasih beberapa link WA grup peserta PPG ini suka FOMO istilahnya sekarang ya. Semua grup dimasukinnya. Kalau 9 grup saya masuk buat 99 ya masuk. Padahal isinya sama. Nah, makanya silakan dipilih ya. Iya, iya. Nah, ini ada lagi yang ngaku belum masuk WA grup, padahal udah di dalam WA grup. Saya juga bingung nih. Tolong dicek kembali WA-nya ya Bapak Ibu ya. Mm-mm. Jangan mengaku belum masuk, padahal sudah ada di dalamnya. Iya, iya Pak. Saya bingung, nggak bisa saya ngecek WA Bapak Ibu nih. Jadi seringkali begitu nih Bapak Ibu ya. Mm-mm. Informasi itu kami bagikan di WA grup, padahal udah kita kunci nih WA grupnya supaya yang lain nggak bisa nge-share. Itu pun nggak tahu bahwa beliau itu sudah masuk di dalam WA grup. Ah, ini aneh nih. Ini nanti cek-cek lagi WA grup. Kalau bisa di apa istilahnya ya, di pin ya, apa namanya? WA-nya itu dinaikkan ke atas kan bisa ya, disematkan ya. Jadi WA-nya itu diutamakan di atas itu, nggak bergeser-geser. Nah, jadi kalau ada WA lain yang baru masuk, tetap nggak akan menimpa WA grupnya itu. Sudah Ibu? Mana? Iya, ya masih di proses.
Kenapa? Oke, sudah saya kirim ya. Ya, Pak. Oke, itu saja, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rini. Selanjutnya Ibu Husniati dan Ibu Yoli Asnida. Mohon dibuka kameranya ya. Ibu Husniati, Ibu Husniati ada? Ibu Yuli dulu kalau enggak. Oh, baik. Ibu Yoli Ibu Yoli Asnida silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gini Pak, yang mau saya tanya, pada saat pengisian data emis di awal, saya nggak ketemu dengan jurusan pendidikan matematika. Jadi data pendidikan S1 saya di situ, saya pilih matematika statistika. Tapi kalau di simpatika kan saya pendidikan matematika. Itu kemarin saya karena ini bingung ngisi data emis waktu kan masih awal ya kan Pak. Jadi saya masih bingung nggak ketemu pendidikan matematika, saya klik aja matematika statistika. Jadi itu gimana Pak? Kalau nggak sama gitu, mempengaruhi PPG ini atau tidak? Oke, Bu Itu Yuli aja Pak. S1-nya matematika. Iya Pak, pendidikan Ya, matematika. ya. Di PPG yang terpanggil sekarang matematik bukan? Iya Pak, Nah, udah matematika, aman. pendidikan matematika. Oh ya, berarti Udah, nggak perlu dipermasalahkan. Oh nggak ya, oke bisa. Pak. Itu saya Belum. jadi kepikiran. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Bu Yoli. Selanjutnya Ibu Hairunisa dan Ibu Rizky Handayani. Baik, terima kasih Bu. Ya. Iya, silahkan Ibu Hairunisa. Ah, masih di unmute. Saya unmute, di approve. Oke, Iya, halo. sudah agak besar sedikit Bu suaranya Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Terkait materi yang tadi Bapak sampaikan, apakah latihan pemahaman bisa diulang seperti post-test? Terima kasih itu Oke, saja Pak. baik untuk latihan pemahaman ya. Iya. Saya coba cek dulu ya. Saya agak lupa nih kalau latihan pemahaman. Tadi post-test kan Bapak bilang bisa diulang. Ya, kalau Cuman, post-test bisa. iya. Kalau latihan pemahaman, informasi yang saya dapat dari slide-nya tidak. Jadi setelah selesai itu langsung kembali, menunya itu langsung kembali ke materi. Jadi tidak ada menu eh, kerjakan ulang. Kalau kayak post-test ada ya, menunya Iya, ada. kerjakan ulang. Iya, Jadi baik. Terima kasih Pak. sepertinya tidak ada, Bu. Tapi nanti dicek aja ya Bapak Ibu ya. Mana tahu ada update terbaru kan di aplikasi Ruang GTK-nya nanti. Nah, tapi infonya tidak bisa mengulang. Oh ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Husniati sudah muncul, sudah terlihat videonya. Ibu Husniati, silahkan. Masih di unmute Ibu Husniati. Ya, ya silakan Bu Usniati. Ya sudah Ibu, silahkan. Silakan Ibu. Bu Usniati. Udah dengar Assalamualaikum suaranya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah semalam, masalah di data emis, itu masalah Gmail, Pak. Gmail kami di sini dulu dipakai Gmail lama, ya kan, sementara nggak dipakai lagi sekarang. Jadi, aku ganti email baru. Apakah bisa masuk itu, Pak? Email baru. Ya, Bapak Ibu Ya, masuk ke Simpatika pakai email atau enggak? pakai email, tapi email lama, Pak.
Nah, Pakai email email lama. lama itu nggak dipakai lagi karena HP-nya hilang, jadi diganti dengan email baru. Nah, semalam udah Ya. di operator. Heeh. Apakah Eh, fitur nah, itu, Pak? gini, terkait dengan emis itu, ini mungkin kami kurang informasi juga ya Bapak Ibu ya, karena kami nggak punya akun itu ya. Nanti coba ditanyakan ke operator, Bu. Operator kan lebih tahu ya, karena memang kesehariannya memegang emis. Nah, coba ditanyakan apakah pergantian email itu mempengaruhi pada saat login, ya. Nah, karena Nah, oh ini ada yang jawab nih Pak Sapii ya, masuk ke Simpatika tidak pakai email tapi NUPTK ya, benar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pakai NUPTK berarti aman Bapak Ibu, nggak ngaruh ke pada saat login. Nah, kan NUPTK satu, nggak pernah berubah. iya, iya. Nah, berarti aman ya Bu ya. Iya. Ini Atau pakai ada satu pegawai lagi, ID Pak. ya. Nah, Ada satu lagi pertanyaan. Ini masalah modul tadi, Pak, ya kan? ah, Jadi setiap modul itu, Pak, ada berapa materinya, Pak? Nah, ya, terkait dengan modul itu beda-beda, Bu. Ada satu modul itu 4 unit pembelajaran, ada yang 6 unit pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klik di modul itu, di bawahnya ada tulisan itu, Bu. Ada 4 unit pembelajaran. Saya coba misalnya, ya, coba saya share kembali lah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan ada tulisannya nih, 4 unit pembelajaran kan? Kelihatan kan? iya, Terlihat? iya. Ah, itu berarti di dalamnya ada 4 unit di dalamnya. Nanti yang bawah ada yang 3, ada yang 2. Itu Bu. Jadi nanti di situ terlihat kok waktu Bapak Ibu akses. Terima kasih Oke? infonya, Pak. Oke. Baik. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Sniati. Selanjutnya Ibu Rizky Handayani dan nanti akan dilanjutkan dengan Bu Musali Maharahap. Silahkan Ibu Rizky. Kemudian gini ya Bapak Ibu ya, terkait dengan jurnal pembelajaran ya, saya sampaikan sekilas lagi ya, terkait dengan jurnal pembelajaran. Itu nanti Bapak Ibu setelah mengunggah jurnal pembelajaran itu akan divalidasi oleh tim pusat, bukan dari LPTK ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ itu butuh waktu. Makanya mohon nanti diperkirakan kapan waktu mengunggahnya, karena nanti khawatirnya pada saat mengunggah ada perbaikan, nggak langsung valid. Nah, jadi butuh waktu lagi Bapak Ibu memperbaikinya. Ya. Nah, kemudian apa isi jurnal pembelajaran? Bapak Ibu silakan cek nanti di situ. Ada infonya apa-apa saja yang harus ada di dalam jurnal pembelajarannya. Ya. Intinya nanti jurnal pembelajaran itu harus dalam format PDF maksimal 10 MB. Gitu ya. Nah, silakan Bu Rizky. Dia approve dulu Bu. Em, Mikrofonnya udah saya ask to unmute. Ask to unmute. Ya, silakan. Sudah Bu Rizky, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak, saya mau bertanya. Jurusan saya dan PPG saya adalah bahasa Inggris. Cuma 4 tahun belakangan saya membawakan mata pelajaran seni budaya di tingkat MA. Itu kedepannya bagaimana Pak untuk UKIN atau nanti sama pembelajaran modulnya gitu loh Pak. Di MA kan ada bahasa Inggris, Bu. Di MA ada bahasa Inggris kan? Ada bahasa Inggris Pak, cuma saya nggak masuk kelas gitu loh Pak. Ya harus masuk dong Bu. Nanti gimana Ibu? Guru bahasa Inggris kok nggak masuk mapel bahasa Iya, Inggris kan aneh. jam-jam mengajar bahasa Inggrisnya nggak ada dibagi sama saya gitu loh Pak. Yang Oh, saya agak berebut bawakan ya? seni budaya, iya. Ya Berhubung wajib karena Bu. mata pelajaran bahasa Inggris di madrasah saya itu sudah Ya, full yang ya. PNS-nya Pak. Makanya Intinya bahasa Inggris nggak dibagi sama saya lagi. intinya Bapak Ibu selama pembelajaran mandiri Iya disesuaikan. Pak. Untuk UKIN wajib Bapak Ibu ya. Wajib bukan sunnah ya, wajib. Karena nanti yang nilai Bapak Ibu pengujinya dari bahasa Inggris, bukan dari seni budaya. Ya. Jadi untuk solusinya saya harus masuk Pinjam, iya pinjam lah.
sama temennya. Pinjam dulu Ya, kelasnya. berarti koordinasi sama WKM-nya lah ya Pak, biar Ya, dikasih bahasa Inggris itu. iya. Syukurnya kan masih satu sekolah gitu kan, nggak harus nyari Iya sekolah Pak, lain. Nah, pinjam iya, aja. Hmm. itu Ya yang ibu saya. bawa, ya ibu bawakan gorengan ke temannya gitu ya. Eh, Pinjam dulu kelasnya. Itu ya Bu ya. Iya, oke Bapak. Oke. Makasih Pak. Yo. Ya, selanjutnya Ibu Musalimah Harahap. Mohon tidak menanyakan hal yang sama ya Bapak Ibu ya. Ikan sepat, ikan gabus. Iya, halo. Ya, Ya, silakan silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin saya ingin bertanya. Saya kan Pak PPG mata pelajaran IPS di MI. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka mata pelajaran IPS itu tidak ada Pak. Yang ada IPAS ya Pak ya. Itu gimana solusinya ya Pak ya? Ibu di mana Bu sekarang ngajarnya? Di MI. Di MI, iya di MI Pak untuk Oh, IPS. di MI nggak ada IPS ya? Untuk kurikulum Merdeka nggak ada Pak, IPAS yang ada. Kalau untuk pembelajaran mandiri mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan sajalah di sekolah saat ini. Tapi Iya. nanti kalau UKIN harus mencari yang ada IPS-nya. Itu harus jenjangnya harus sama Pak, bisa naik tidak? Jenjang misalnya MI ke SD gitu. Intinya Bapak Ibu mapelnya nanti. Saya lupa kalau MI IPS ada ya MI. Min. Ada ya? Di kurikulum Merdeka nggak ada. Kalau Kurmer tidak, tapi kalau K13 masih ada IPS Pak. Oh iya, Kumar nggak ada ya. Berarti Ibu harus mencari yang ada IPS-nya. Ke MTS kok Pinjam sekolah. MTS itu boleh Pak. Boleh. Pokoknya ada mapel IPS-nya. Untuk misalnya kalau kita punya rezeki nanti sertifikasi gitu, IPS Maksudnya ngambil gimana? apa MI ngambil ke MTS gitu. Ya, gini Bapak Ibu ya. Kesesuaian pembayaran tunjangan ya. Nah, ini biasanya ya. Iya Itu Pak. nantinya Bapak Ibu kan dibayarkan apabila Bapak Ibu mengajar sesuai dengan mapelnya ya. Kan itu Iya. syaratnya. Artinya Iya. Bapak Ibu kalau selama itu nanti bertahan di MI tidak ada IPS-nya, nah ini konsekuensinya itu tadi. Apakah dibayar atau tidak. Tapi saya nggak bisa menjudge Bapak Ibu karena kan yang membayar nanti bukan saya. Tapi apa kalau di tempat Bapak Ibu apa Depak ya? Iya Depak Pak. Nah, Depak. Amannya nanti setelah PPG diskusinya ke Depak aja. Tapi kalau untuk UKIN, saran saya nanti Bapak Ibu pasti yang akan menguji itu adalah dosen dan guru dari IPS. Nah, jadi silakan cari yang ada IPS-nya. Entah pinjam sekolah sebentar untuk membuat videonya, itu untuk UKIN ya. Nah, Oke Pak. iya. Nah, satu lagi Pak, kalau Ya. misalnya Pak file slide-nya yang tadi itu bisa nggak dibagi tuh Pak? Iya, nanti kita bagikan kok di grup ya. Iya Pak, terima Ya. kasih. Rekamannya pun nanti kita bagikan yang ini ya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Kemudian Ya. untuk UK PPG nanti kita ada sesi Zoom sekali lagi ya Bapak Ibu ya untuk persiapannya ya. Jadi sebelum nanti waktu pendaftaran, Iya. rencananya kita buat sekali lagi Zoom untuk persiapan khusus untuk UKM PPG. Kalau dikasih tahu sekarang takutnya lupa nanti. Nah, jadi nanti waktu mau daftar aja ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Musalimah. Selanjutnya Bapak Guntur Satria dengan Ibu Kartika Dewi. Silahkan Pak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan soal ruang guru. Ruang guru ini bagi guru madrasah mungkin tidak baru, karena guru madrasah bisa login ke ruang guru pakai
madrasah.kemenak.go.id yang bisa diakses di akun emis. Jadi kemarin guru saya sudah pernah punya akun ruang guru dengan email madrasah hebat namanya, Bu. Jadi apa nanti membedakan saya di ruang guru tersebut antara yang biasa saya ikuti untuk sertifikat sama dengan mengikuti PPG ini? Terima kasih, Pak. Ya, terkait itu Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi ya, perkembangan terakhir pertemuan kami itu dengan tim pusat, Bapak Ibu hanya bisa mengakses ruang GTK menggunakan akun Gmail ya atau produknya Google Suite ya. Guru yang ada email madrasah dan sebagainya nggak bisa digunakan ya, tidak bisa digunakan khusus untuk ruang GTK ya, untuk sertifikasi pendidiknya. Nah, jadi hanya bisa menggunakan produknya Google Suite atau Gmail lah umumnya yang digunakan. Perkembangan terakhir seperti itu Pak Guntur. Selain dari itu nggak bisa. Nanti tentunya di biodata Bapak Ibu itu kan akan nyangkut ke apa istilahnya pegawai ID ya kalau orang Bapak Ibu ya atau NPK-nya. Jadi kan itu kan unik ya. Jadi nanti pasti akan ngikut ke situ datanya. Jadi akan terekam sebagai aktivitas Bapak Ibu. Jadi pasti terrecord. Nggak usah khawatir gitu ya. Oke Pak Guntur, aman? Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Kartika Dewi. Gimana nih Bu Trisna? Sampai sore atau malam nih? 8 menit lagi ya, Pak. 8 menit. Ya, Baik, siap. Ibu Kartika, silahkan. Di approve dulu Bu Kartika. Mute mikrofonnya. Itu udah saya ask to unmute. Diterima. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nanya, juknis modul itu ada Pak, bisa kami pelajari gitu supaya nggak lari gimana membuat modulnya gitu Pak. Ya, Ibu jangan lari Bu, jalan aja. Nanti capek Bu ya. Terkait dengan juknis khususnya tidak ada, tapi nanti materi yang di PowerPoint itu yang kami bagikan. Ya, intinya nanti apa yang harus Bapak Ibu kerjakan itu ada di dalam ruang GTK itu. Ikuti aja arahannya. Ya, Oh, sebenarnya gitu. Bapak Ibu ya kalau terkait itu ya sekarang ini kan gampang ya nyari-nyari informasi itu ya di YouTube juga banyak yang nge-review modul 1 itu ngerjainnya seperti apa sih, ya kan? Di internet banyak Iya kan Pak. Bapak Ibu kan? Nah, tinggal nyimak Iya. aja, udah gampang. Pikir entah ada dari orang Bapak gitu kan Pak dari PPG itu caranya kayak gini gitu biar Oh, jangan nggak ada, kita salah-salah. tidak Oh, ada. nggak ada. Karena kami juga nggak bisa mengakses ke dalamnya Bapak Ibu, nggak punya akunnya. Hmm. Jadi tim pusat yang punya akunnya. Kami cuma dapat slide itu aja. Gitu ya Bu ya. Iya Pak. Nggak Iya usah Pak. khawatir Bu. Makasih ya Pak. Nah, ya, Iya Pak. Makasih ya Pak informasinya. ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Siti Gona Simanjuntak. Silahkan Ibu. Ya Bapak Ibu kalau haus Ya, silakan minum dulu ya Assalamualaikum Bapak Pak. Ibu ya. Oh, silakan Pak. Nggak kedengaran suaraku lu? Dengar Bu, Oh, dengar. dengar. Ini Besar Pak, suara saya Ibu Bu. masih masih terkait ini Pak, masih terkait email Pak. Jadi email kami guru-guru yang terpanggil itu di emis atau di simpatika itu emailnya operator. Apakah harus kami ganti? Maksudnya gini, apakah email itu harus sama dengan email GTK gitu Pak? Email GTK itu harus sama dengan email simpatika kah atau bisa berbeda? Bukan, gini Bu. Di biodata Ibu itu kan sudah ada tempat mencantumkan email. Selama ini emailnya maksudnya Ibu pakai email operator gitu ya. Iya Email gitu. operatornya Gmail nggak Bu? Gmail Pak. Ya, nggak ada masalah selama Gmail dan aktif. Oh berarti nggak harus pakai Gmail dia untuk GTK ya Pak ya? Nggak, nanti Bapak Ibu akan wajib Oh. menggunakan email itu. Hmm.
Oh, loginnya Intinya kan tidak di menggunakan biodata Bapak Ibu dia statusnya kan, bukan di Mm-mm. operatornya kan. Bukan di biodata saya itu. Ya, nggak apa-apa. Kan Apa itu tidak hanya untuk sebaiknya diganti? ya terserah Apa? Ibu gitu, nggak ada masalah. Gitu. Intinya nggak ada masalah, karena itu nanti pintu untuk masuk ke ruang GTK-nya. Oh gitu, berarti Tuh. harus diganti ya Pak, karena kan kami nggak bisa akses email dia. Oh, emailnya tapi aktif. Oh, bukan email Ibu. Oh, bukan email saya, email operator Pak di Oh, Simpatika saya itu. kira Ibu juga operator gitu maksudnya. Bukan, Enggak, pakai email bukan. sendiri lah Bu. Nanti Harus diganti ya Pak ya. iya, pakai email sendiri, jangan email orang lain. Intinya Bapak Ibu aktif dan bisa login lah. Saya tambah berarti. Aktif dan bisa login gitu kan. Oh iya Jangan Pak. email orang lain. Iya, iya. Terima kasih Oke. ya Pak ya. Ya, mana tahu nanti biasanya kan ada fitur lupa password. Kita klik masuk ke email. Nanti kalau emailnya orang lain kan susah ya. Ya Nyangkut-nyangkut. benar-benar. Oke, gitu ya Bu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Baik. Baik, terima Sila- kasih Bu Siti. Masih ada 3 menit lagi. Masih Silahkan ada. Ibu Novita. Bu Novita, silakan mau bertanya atau mau menjawab, silakan boleh. Silakan di-approve dulu. Oke. Silakan Bu. Suaranya belum terdengar Ibu Novita. Oke, kita lanjut dulu sambil dicek dulu mic-nya ya. Bu Asni ya. Silakan Ya, Bu ya. Asni. Oh, udah. Siapa nih yang udah duluan? Bu Novita. Oh, Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kona. Mana Kona? Oh, Bu Novita rame nih ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf ya, Pak, ada kesalahan teknis. Iya Bu, dimaafkan. Silakan Bu. Pak, ini Pak, saya hanya mau menyampaikan pertanyaan dari kawan juga ini, Pak, dari grup ini juga. Dia nggak bisa masuk, Pak, karena pakai HP. Katanya gini, Pak, KK dan KTP data beliau nggak ini, Pak, nggak sesuai dengan ijazah, Pak. Seperti tempat lahirnya nggak sinkron. Apa nggak ada masalah, Pak, nanti, Pak, ke depannya? Oke, makasih. Itu aja Bu. Oke, Bu Novita. Terkait dengan data patokan LPTK, kami itu adalah ijazah Bapak Ibu, bukan KK atau KTP ya. Kalau seandainya Bapak Ibu sebelumnya mungkin ijazah S1-nya ada kekeliruan, biasanya kan ada surat ya, surat keterangan. Silakan dilampirkan juga. Jangan hanya ijazah depannya saja, ya. Nah, jadi patokan kami ijazah, nama, tempat dan tanggal lahir sesuai dengan ijazah, ya. Nah, tapi gini nanti Bapak Ibu biasanya ya, setelah ujian dan Bapak Ibu insya Allah lulus semua, biasanya akan kami bagikan dulu datanya yang akan dicetak di Cerdik. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan memvalidasi dirinya sendiri. Ya, kalau ada kekeliruan tempat atau tanggal lahir, apakah nama misalnya atau foto, nanti Bapak Ibu tinggal komplain, nanti kami kasihkan link Google Form-nya nanti untuk diisi. Nah, biasa seperti itu kami buat supaya nanti tidak ada setelah dicetak nggak bisa lagi dicetak ulang kan, dia hanya sekali karena unik ya nomor belangkonya. Jadi kami berikan data dulu ke Bapak Ibu untuk dipastikan Bapak Ibu sudah sesuai datanya. Patokannya ijazah ya. Nah, kalau ijazah otomatis nama Bapak Ibu tidak pakai gelar. Nah, ini sering kali ya, di sertifikat tidak boleh pakai gelar. Oke, itu ya Bu Novita ya. Nanti tetap kami validasi kembali pada saat mau cetak cerdik. Untuk saat ini nggak ada masalah ya. Waktu diinputkan di lapor diri sesuai dengan apa Bu Novita? Oh, saya nggak, saya cuma ini, Pak. Ini ada kawan yang
Iya, ya kawannya maksudnya tanyain. Kawannya di sebelah Pak, atau dia di mana? nggak satu sekolah sama saya, Pak. Oh, gitu. Ya, nanti suruh coba Tadi chatnya saya ping-ping tadi. saya ya WA ya nanti ya. Nah, intinya nanti sesuai dengan ijazah ya. Pak, ini Pak, satu lagi Pak, ada Pak. Satu sekolah sama saya, Pak. Sini, Kak. Kecil kali suaranya, Bentar ya, Bu. Pak. Mic-nya didekatkan, Bu. Iya, Pak, bentar, Pak. Cepat, cepat, cepat. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Iya, ini karena saya nggak bisa masuk tadi dari laptop, Pak. Saya pakai Mm-mm. punya temen nggak apa-apa nih kan, Pak? Nggak apa-apa, Bu. Boleh. Iya. Oke, izin bertanya nih, Pak. Iya, seperti kasus kami tadi ini kan, Pak, ada beberapa orang yang istilahnya kami ini pada saat sekarang kan mengajar di MI. Kemudian dapat jalur PPG-nya ke MTS. Tadi udah dapat pencerahan juga pas untuk video UKIN-nya saja yang dicari tempat untuk MTS. Nanti Pak, yang kami bingungkan ini setelah nanti lulus, insya Allah mudah-mudahan lulus semua. Jadi kami ini macam mana Pak? Apa kami ini satmingkal kami ini apa tetap di SD sesuai dengan apanya atau di MTS? Baik. Ataukah Jadi kami yang mencari perlu sekolah lagi untuk bisa cair dananya ya nanti maksudnya gitu. intinya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu bidang studinya apa, Bu? Mm-mm. Bahasa Inggris. Ibu apa bidang studinya? Bahasa Inggris Bapak? Bahasa Inggris. Bahasa Heeh. Inggris ada di MTS? Ada Pak, tapi kan Ada. saya ini kan ngajarnya Ada di di MI MA? ya. Oh, di MI maksudnya Ibu Ada. sekarang. Saya ngajarnya di MI Pak. Oh, tapi bahasa Inggris. Heeh. Di MI ada bahasa Iya. Inggris nggak, Bu? Kalau apa ada Pak. Ya, Pas pas gini. panggilan sertifikasinya ini ke MTS Pak. Gitu. Maksud saya pas nanti setelah Oh, lulus gitu. Kayak ya mana tuh ini Pak? saya agak sulit menjawabnya ya karena peraturannya itu sangat dinamis ya berubahnya ya. Kami juga nggak update ya. Heeh. Nanti mungkin koordinasinya dengan Depak saja Bapak Ibu ya. Tetapi gini, selama di Heeh. sekolah itu ada bahasa Inggrisnya, biasanya dibolehkan. Nah, tapi amannya ya, silakan Ibu koordinasi dengan Depak saja ya Bapak Ibu ya. Karena yang mencairkan Heeh. itu kan orang Depak. Oh, heeh. Hmm. Iya, iya, iya. Ya, nanti kami bilang bisa, tentunya orang Depak mungkin lain lagi persepsinya. Nah, jadi koordinasinya dengan Depak saja Bapak Ibu. Oke? Oke, oke, ya. Nah, Terima kasih ya Bapak. Iya, yuk, terima terima kasih kasih. banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Asni, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya, saya kan di grup itu ada 2 WA-nya. Semalam saya japri Bapak, nggak dibalas. Maksudnya saya mau pakai 2, Maaf yang ya Bu. satu yang gambar saya pakai baju jas, tak pakai dasi, Pak. Oh Jadi ya, salah satu 2 di situ WA saya, Pak. oh ya, maaf ya Bu ya, nggak dibalas ya. Mm, Terkait Jadi foto saya ya. masuk, yang fotonya satu kan pakai Hmm. jilbab warna hijau, yang satu saya pakai Oh, baju. oke. Nggak apa-apa Maksud untuk saya Untuk saat ini lapor diri nggak ada masalah ya, tapi nanti waktu mendaftar UKP PPG-nya mohon disesuaikan dengan yang sudah kami berikan contoh ya. Nah, jadi nanti waktu enggak ini. Hah? Kenapa? Enggak fotonya, Pak. Di situ saya Hmm? masuk 2 WA saya yang sama orangnya. Satu Oh, satu orang tapi WA saya 2. Saya mau keluar salah satunya, izin keluar salah oh satunya, Pak. gitu. Grup WA-nya maksudnya. Iya. Oh nggak apa-apa, Ibu keluar dua-dua. Ya salah satu keluar lah. Ya kalau mau masuk dua-dua silakan. Nah, karena kan masih muat ya grupnya ya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mau Pak. keluar juga boleh, silakan, nggak apa-apa. Enggak ada pengaruhnya kan, Pak? Enggak, kalau WA aman, karena jumlahnya kan juga 1.200 ya, kita pakai 2 WA, jadi masih muat 800 lagi, aman. Oke, Pak, nanya itu aja, Oke, Pak.
Oke. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kana? Ya, kita berikan satu aja pertanyaan lagi. Pertanyaan pamungkas. Siapa nih yang mau bertanya nih? Atau dua lagi lah, Bu Nur, Nur itu sama Bu Pak Surya ya. Oh, baik, Nah, Bu Nurainun dengan Pak Surya, silahkan. Pak Surya ada senyum-senyum nanti nggak dikasih marah. Nah, silakan Bu Nur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak mau tanya, itu untuk terkait Gmailnya tadi, Pak. Kan kemarin kita buat Gmail kan beda dari Simpatika, udah gitu HP-nya juga beda, di laptop ini juga beda. Apakah dari laptop ini kita samakan dengan HP supaya bisa tersinkron GTK tadi, Pak? Kalau Enggak. di download nanti setelah di share. Oke, nggak ada masalah. Nanti kan waktu login diminta masukkan email. Nah, jadi nggak masalah mau perangkatnya Mm-mm. pakai email yang mana aja bebas. Yang penting Gmail tadi ya, Pak. Ya, yang penting Gmail itu aktif dan bisa login Oh, oke dan oke punya Pak. sendiri. Itu aja Nah, Pak, karena kan beda. Jadi takutnya nggak apa-apa. kemarin kita masukkan Gmail dari HP ke laptop, dia nggak mau Pak. Gitu harus yang baru katanya gitu, harus menggunakan Gmail. Jadi yang di HP belum dibuat Gmail yang seperti yang di laptop ini, gitu Oh, Pak. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman. Terima Oke? kasih banyak Pak. Ya, Bu. Baik, silahkan Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, ada dua pertanyaan. Yang pertama perihal tentang untuk modul ajar itu Pak, itu ada nggak ketentuan berapa karakter untuk pembuatannya? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk video ukinnya itu nanti itu kelasnya itu bebas atau gimana Pak? Misalkan saya masuk di Alia gitu, apakah bebas di kelas 10, 11 atau 12 atau memang udah ditentukan? Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, untuk yang pertama tadi terkait dengan modul ya. Eh, Modul itu dipelajari ya. Yang dibuat itu jurnal pembelajarannya, Pak. Nah, jadi nanti di dalam jurnal pembelajaran itu sudah ditentukan di situ apa saja yang harus Bapak Ibu isi atau buat. Nah, apakah ditentukan jumlah karakternya? Enggak, yang dibatasi itu hanya jumlah size-nya ya, ukuran filenya ya 10 MB. Kalau Bapak Ibu sanggup buat 100 halaman tapi belum sampai 10 MB ya silakan aja, ya kan? Oh, Intinya maksimal 10 MB, iya. ya kan? Dan formatnya PDF. Itu saja Pak untuk yang pertama ya. Yang Iya Pak. kedua terkait dengan UKIN itu ya videonya ya Iya, nanti ya. oke, nah. Ya, detailnya mungkin nanti kami sampaikan saat pendaftaran. Kita ada Hmm, Zoom sekali lagi terkait dengan persiapan UKP PPG-nya atau UKM PPG. iya. Nah, tapi intinya Bapak Ibu biasanya itu tidak dibatasi mau kelas yang mana ya. Nah, tapi biasanya kalau kelas di kelas berapa 12 ya, kelas 12 mungkin udah terlalu Iya, tinggi, tergantung Bapak Ibu plus lah nanti ngajarnya di mana. Kalau memang ngajarnya di kelas 10 ya kelas 10 oh aja gitu Pak ya. Hmm. gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas Oke, jawabannya Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sudah ya Bu Krisna ya. Sudah. Baik, ke Pak Kana sebelum kita tutup Pak Kana, ada penguatan dari Pak Kana biar tidak bingung-bingung para peserta Ya, kita Pak Kana. ya, ya, terima kasih. Mungkin perlu kami garis bawahi ya Bapak Ibu bahwa eh, segala proses nantinya pembelajaran mandiri maupun nanti pada saat mendaftar dan sebagainya itu kami sampaikan infonya di WA Group ya. Jadi mohon Bapak Ibu WA grupnya itu dibuka-buka ya, dibaca ya. Jadi jangan dibiarkan saja sampai berlumut nantinya WA grupnya ya. Nah,
Jadi mohon dibuka-buka, dibaca informasi yang kami sampaikan. Yang kedua, terkait dengan kapan mulainya pembelajaran mandiri, sampai saat ini yang kami terima itu 30 Juni. Ya, 30 Juni Bapak Ibu baru bisa mengakses ruang GTK. Tetapi perkembangan infonya nanti kami sampaikan ya seperti apa. Kemudian yang ketiga terkait dengan jurnal pembelajaran ya, karena nanti kan tagihannya di setiap modul itu di ruang GTK itu yang diunggah itu kan jurnal pembelajaran ya. Jurnal pembelajaran itu nanti akan divalidasi oleh tim pusat. Berapa lama? Tentu nggak ada ketentuan berapa lamanya divalidasi. Bahkan ada yang seminggu, ada yang 2 minggu ya. Nah, oleh karena itu jangan dikerjakannya mepet-mepet waktu selesainya belajar mandiri ya. Kemudian terkait dengan waktu ideal tadi ya. Apakah nanti kalau misalnya modul 1 itu kan dibatasi misalnya pengerjaannya itu 8 hari. Apakah setelah 8 hari itu kami nggak bisa lagi mengerjakan modul 1 mungkin karena ada suatu hal nggak bisa dikerjakan sehingga tertunda, apakah masih bisa dikerjakan atau tidak? Jawabannya masih. Ya, itu adalah waktu idealnya. 8 hari Bapak Ibu belajar modul 1. Kalau seandainya nanti nggak selesai di 8 hari itu, masih bisa dikerjakan di hari berikutnya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah memilih modul 1, maka otomatis modul 2 dan 3 itu akan terkunci untuk sementara waktu. Sampai durasi pembelajaran mandirinya selama 8 hari itu. Ya, intinya Bapak Ibu silakan saja ikuti panduan yang ada di ruang GTK-nya. Ya, dibaca pelan-pelan informasi apa yang ada di situ. Ya, yang tidak perlu diunggah jangan diunggah. Ya, silakan yang diunggah apa yang diminta saja. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu saja Bu Trisna. Nah, segala informasinya kami sampaikan di WA Group. Nanti sekali lagi kami buatkan grup Telegram ya supaya Bapak Ibu bisa diskusi. Ya, grup Telegramnya kami open ya, tidak kami tutup. Silakan aja nanti Bapak Ibu diskusi di situ. Mungkin itu Bu Trisna. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kana Saputra SPD MKOM, kepada Bapak Irham Ramadhani SPD MPD sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta PPG dari Kemenak, kami dari panitia ingin menyampaikan pesan begitulah ya, pesan begitu harus banyak-banyak bersabar. Bapak Ibu sabar, kemudian semangat. Ya, ada kesulitan, nggak bisa dibuka error, sabar. Ya Bapak Ibu, pokoknya sabar, kemudian semangat, kerjakan sesuai jadwalnya. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan lulus. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu sudah terpanggil sampai ke Unimed begitu ya. Beda dari Kemenak ke LPTK. Alhamdulillah itu sudah disyukuri dan pesan kami Bapak Ibu tetap sabar, semangat hingga nanti bisa lulus dan mendapatkan sertifikasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, kepada Ibu Ketua PPG Unimed, kepada Rektor Unimed yang diwakilkan tadi oleh Bapak Wakil Rektor 1, dan kepada Bapak Ibu peserta PPG tahun 2025 dari Kemenak yang kami banggakan. Terima kasih sudah menghadiri orientasi akademik hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membacakan hamdalah secara bersama-sama agar lebih bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau ada salah kata atau tingkah laku dari saya dan panitia, kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Trisna. Baik izin Bapak Ibu.